Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Jatmiko. Saya salah satu mahasiswa Prodim di Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum Yosowilangun Lumajang, yang mana dengan mata kuliah pengantar ilmu manajemen saya akan mempresentasikan sebuah judul manajemen strategi, yang mana ini termasuk tugas saya dan dosen pengampu yang saya hormati, Dr. Imam Syafi'i SPD. Pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Semua rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi sebuah organisasi. Di dalam manajemen strategi itu ada 4 tahapan, yang mana pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Kedua, pelaksanaan strategi. Pelaksanaan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Ketiga, pelaksanaan strategis. Pelaksanaan strategis mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Keempat, evaluasi strategi, yaitu tahapan ini merupakan tahapan akhir dari manajemen strategi. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah mengkaji ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Kemudian, mengukur kinerja, melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok. Manajemen strategi dengan daya saing itu ada 2, yang mana pertama strategic flexibility dan strategic intent. Strategic flexibility yaitu sekumpulan kemampuan yang digunakan untuk merespon berbagai permintaan dan kesempatan dalam lingkungan yang kompetitif, dinamis, dan tidak menentu. Kalau strategi instan yaitu pengelolaan sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti perusahaan untuk menunjukkan tujuan perusahaan paling pada lingkungan yang kompetitif. Kemudian karakteristik manajemen strategi itu ada 6. Yang pertama, manajemen strategi bersifat jangka panjang, yang mana ini kita harus menentukan bagaimana visi dan misi di dalam pendidikan, kalau seandainya ini berupa pendidikan. Sekiranya dengan adanya visi dan misi yang sudah tertentu, kita bisa membantu pendidikan ini menjadi berkembang. Yang kedua, manajemen strategik bersifat dinamis. Seperti contoh, kalau seandainya di pendidikan kita selalu menyemangati di dalam keberhasilan, atau
di dalam kegagalan sebuah peluang pembelajaran. Jangan selalu merendahkan yang gagal atau mengasingkan, bahkan mencaci bagi guru-guru ataupun murid-murid yang gagal. Memberikan semangat, selalu memberikan semangat. Kemudian merubah apa yang tidak berhasil sambil juga memaksimalkan apa yang berhasil. Kemudian yang ketiga, manajemen strategik merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Keempat, manajemen strategik perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Yang kelima, manajemen strategik berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Yang keenam, manajemen strategik senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Jadi dengan nomor 6 ini perkembangan untuk di dalam pendidikan, tujuannya ini agar tambah maju atau berkembang, ya jangan pelit-pelit lah di dalam mengeluarkan modal dan dana untuk sesuatu yang bikin berkembang di dalam pendidikan tersebut. Proses manajemen strategi itu ada 4. Yang pertama, perumusan strategi, yang mana di dalam perumusan strategi itu seperti contoh menetapkan visi dan misi lembaga pendidikan, atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, atau menentukan tujuan dan sasaran yang terukur, dan banyak yang lainnya. Masih banyak yang lainnya di dalam perumusan strategi. Yang kedua, pengamatan lingkungan. Contoh, kualitas udara bagaimana, tingkatan kebisingan bagaimana, ketersediaan lahan terbuka dan area hijau, terus bagaimana kebersihan ataupun keberadaan sampah sudah pada tempatnya atau berserakan, terus kondisi bangunan dan fasilitas bagaimana. Nah, itu dengan pengamatan lingkungan barusan, contoh-contoh tersebut akan memberikan sebuah manfaat, yaitu dapat melihat langsung keadaan lingkungan dengan rinci, dapat melakukan tindakan apabila ada kerusakan pada lingkungan, atau dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan kenyamanan di dalam belajar kalau sudah bersih ataupun fasilitas sudah terjaga. Kemudian yang ketiga, implementasi strategi, yaitu sebuah penerapan rencana atau strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti contoh, bisa berbagai banyak metode pemberian nasihat, atau pemberian metode seperti modeling, ataupun metode pembiasaan, ataupun tanya jawab, ataupun dialog, dan banyak yang lainnya. Dan yang terakhir, evaluasi strategi, yang mana dengan evaluasi strategi ini itu bisa kita mengumpulkan data untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan tercapai, yang mana itu bisa kita mengambil penilaian berbasis kinerja bagaimana guru-guru bekerja, atau evaluasi formatif dan sumatif, ataupun evaluasi diri dan per assessment. Intinya sadar diri kita sebagai kepala sekolah lah, ataupun jajaran yang paling tinggi, mengevaluasi diri apakah sebagai jabatan tersebut yang di atas sudah pantas seperti itu, ataupun tidak semena-mena ataupun egois seenaknya saja. Nah, itu perlu dengan evaluasi strategi, karena dengan evaluasi strategi itu memberikan sebuah manfaat, mengetahui
apa sejauh mana tujuan pendidikan ini berjalan, ataupun sejauh mana pendidikan ini berkembang. Apakah ada perkembangan atau bisa halnya ada penurunan. Komponen proses manajemen yaitu diantaranya misi organisasi, tujuan, strategi, kebijakan, profil, lingkungan eksternal dan internal, analisa, strategi dan pilihan, strategi unggulan, strategi fungsional. Manfaat yang diperoleh jika melaksanakan strategi tersebut, yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Tiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Empat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. 5. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. 6. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahapan pelaksanaannya. 7. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. 8. Keengganan untuk merubah dari karyawan lama dapat dikurangi sedikit teks isi. Nah, itulah tentang strategi manajemen. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya menonton sebuah video presentasi kami, yang mana ini sebuah tugas dari kampus. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk orang yang mendengarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.